Next kita ke contoh kasus. Nah, kita mau mengetahui perbedaan lulusan SMU dengan SMK dalam memasuki dunia kerja. Oke, kita sudah punya dua data ya. Data pertama, lama menunggu alumni SMA dalam memasuki dunia kerja. Data kedua, lama menunggu untuk yang SMK. Nah, langkah pertama tetap selalu ada hipotesis, menentukan hipotesis. Kalimat hipotesis kita adalah apakah ada perbedaan kecepatan memasuki dunia kerja antara lulusan SMU dan juga SMK. Oke, karena kalimat hipotesisnya seperti itu, berarti sudah pasti kita menggunakan uji dua pihak ya. H0 menyatakan mu1 sama dengan mu2, artinya tidak ada perbedaan kecepatan memasuki dunia kerja. H1 mengatakan mu1 tidak sama dengan mu2, artinya ada perbedaan kecepatan memasuki dunia kerja. Kemudian langkah kedua, langkah kedua ini menghitung rata-rata untuk memudahkan Anda selanjutnya dalam menentukan homogenitas varian ya. Jadi kita hitung dulu rata-ratanya. Menghitung rata-rata sama dari awal sampai akhir, jumlahan dari seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya sampel. X bar 1, kemudian kita akan menghitung rata-rata data kedua, X bar 2 ya. Oke, saya tidak akan banyak menjelaskan untuk bagaimana cara menghitung rata-rata karena ini sudah pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Next, yang ketiga kita menghitung varian sebagai langkah untuk menuju uji F. Ya, masih ingat kan uji F untuk apa? Untuk mengetahui homogenitas varian. Nah, menghitung varian pun sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Sigma XI dikurangi X bar 1 kalau itu untuk varian pertama, dibagi dengan N-1 dan seterusnya. Oke, kita mendapatkan varian untuk sampel pertama adalah 2,2 sekian. Kemudian untuk varian sampel kedua kita dapat 0,6 sekian ya. Nah, next kita sudah tahu variansinya berapa, mana yang lebih besar. Saya back dulu ya. Oke. Varian sampel pertama dengan varian sampel kedua. Sudah otomatis kita tahu bahwa varian sampel pertama lebih besar daripada varian sampel kedua. Ingat-ingat ya, varian sampel pertama lebih besar daripada varian sampel kedua. Oke, next. Kita mau menentukan homogenitas varian menggunakan uji F ya. Uji F rumusnya di slide sebelumnya yaitu varian terbesar dibagi varian terkecil. Karena tadi varian terbesarnya adalah sampel 1, sehingga varian sampel 1 dibagi dengan varian sampel 2. Hasilnya adalah 3,4 sekian. Oke, berarti F hitungnya kita sudah tahu nilainya yaitu 3,4 sekian. Selanjutnya, kita mau membandingkan F hitung dengan F tabel ya. Sebelum masuk ke F tabel, tetap kita harus tahu dulu berapa degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya. Degree of freedom-nya itu berdasarkan ini. Nah, degree of freedom-nya kita harus tahu masing-masing. Ada degree of freedom pembilang, ada degree of freedom-nya penyebut. Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah ya. Nah, ini dikatakan pembilang, ini dikatakan penyebut. Pembilang ini tadi kan sampel pertama. Penyebutnya adalah sampel kedua, sehingga DF pembilang itu adalah jumlah sampel pertama dikurangi 1, hasilnya adalah 21. DF penyebut berarti jumlah sampel kedua yaitu 18 dikurangi 1, hasilnya 17. Nah, kalau semisal bingung mencari tabel F, di download agak susah atau mungkin tidak begitu lengkap ya. Sebenarnya di bukunya Profesor Sugiono sudah ada lengkap sekali. Cuma semisal Anda agak
terlalu kecil atau bagaimana, kita kan sudah punya Microsoft Excel ya. Kita bisa gunakan rumus ini, sama dengan F.INV.RT. 0,05 ini adalah alfanya atau tingkat kesalahannya. Kemudian 21 ini adalah DF dari pembilang. 17 ini adalah DF dari penyebut. Oke. Kemudian nanti di enter ya. Jadi jangan sampai lupa rumusnya, sama dengan F.INV.RT, alfanya, kemudian DF pembilang, kemudian DF penyebut. Enter, nanti akan keluar. Contoh seperti ini. Saya buka. Oke. Saya zoom dulu. Nah, ini. Oke, saya mau di sini sama dengan F.INV. Nah, kita sudah ketemu ini ya, ketemu. Double klik. Probability-nya adalah 0,05. Kemudian degree of freedom-nya tadi DF yang satu adalah 21, kemudian DF yang kedua adalah 17. Tutup kurung, Anda enter. Hasilnya 2,21 sekian ya. Oke, kita kembali ke slide. Oke, kita mau coba ya menggunakan rumus Excel pakai ini. Oke, saya akan buka sheet yang baru. Ini rumusnya adalah F.INV. Kita punya ini ya. Nah, tinggal double klik. Probability-nya adalah 0,05. Kemudian degree of freedom-nya adalah yang pertama DF1-nya itu 21. DF2-nya 17. Oke, kita enter. 2,21 sekian ya. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint kita. Oke. Sehingga nilai F tabelnya berdasarkan Excel tadi adalah 2,21 sekian. Nah, kemudian akan kita bandingkan antara F tabel dengan F hitung. Kira-kira mana yang lebih besar? Ternyata F hitung lebih besar daripada F tabel. Coba Anda ingat-ingat lagi slide saya yang sebelumnya. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya apa? H1-nya diterima. H1 diterima artinya apa? Bahwa variansnya tidak homogen. Nah, kita sudah tahu bahwa variansnya tidak homogen. Kemudian jumlah sampelnya tidak sama. Sehingga Anda buka slide saya yang sebelumnya tentang kriteria. Jika N1 tidak sama dengan N2, kemudian variansnya tidak homogen, yaitu varians pertama tidak sama dengan varians kedua, maka kita akan menggunakan kriteria keempat, ya, yaitu memakai rumus separated variance. Nah, rumusnya adalah ini, T hitungnya sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dan seterusnya. Nah, ketika Anda sudah sampai di sini, beban Anda sudah mulai ringan karena kita sudah menghitung X bar 1, kita sudah menghitung X bar 2, kita juga sudah menghitung varian 1 dan juga varian 2. Tinggal diinputkan. Nah, ini kan, tinggal inputkan datanya, kemudian Anda hitung. Oke. Ketemulah hasilnya adalah 3,02 sekian. Nah, ini T hitungnya. Setelah itu menentukan taraf kesalahan 5%, sudah tahu. Nah, selanjutnya adalah membandingkan T hitung dengan T tabel. Anda buka lagi slide saya sebelumnya, kalau semisal kriteria 4 bagaimana mencari T tabelnya, ya. T tabel untuk kriteria 4, kita harus mengetahui masing-masing T tabel dari masing-masing sampel. Oke. Sampel pertama kita tahu bahwa N1-nya 22, sehingga degree of freedom-nya 22 dikurangi 1, hasilnya 1. Nah, Anda cari di T tabel dengan DF yaitu 21, kemudian alfanya 5%, dan itu merupakan uji dua pihak,
hasilnya adalah 2,0 sekian. Setelah itu kita akan mencari T-tabel untuk sampel kedua dengan banyaknya sampel 18 sehingga DF-nya adalah 17, alfanya 5%, uji dua pihak, hasilnya adalah 2,1 sekian. Setelah itu, untuk mengetahui T-tabel akhir, rumusnya kan ini ya tadi ya, selisih antara nilai T-tabel dibagi 2 ditambah dengan nilai T-tabel paling kecil. Gitu ya tadi bahasanya kalimatnya. Karena di kasus ini nilai T-tabel yang paling kecil adalah sampel pertama atau T1, sehingga T2 dikurangi T1 dibagi 2 ditambah dengan T1. Anda tinggal inputkan masing-masing nilai di sini. Dan hasilnya adalah 2,09 sekian ya. Nah, langkah ke-8 tetap membandingkan antara T hitung dengan T-tabel. Oke. Kita tahu bahwa T-tabelnya tadi adalah 2,09 sekian. Nah, kemudian T hitungnya berada di luar batas dari T-tabel dan otomatis terlihat bahwa T hitung berada di bagian daerah penolakan H0. Oke. Karena T hitung berada di dalam daerah penolakan H0, artinya H0-nya ditolak, sehingga H1 yang diterima. Kesimpulannya, terdapat perbedaan masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan SMA dan lulusan SMK. Oke. Itu adalah materi untuk pertemuan kali ini. Uji hipotesis komparatif untuk sampel berkorelasi dan juga sampel independen, baik itu uji dua pihak, uji satu pihak kiri maupun uji pihak kanan. Semoga bermanfaat, semoga Anda semua bisa memahami materi dari saya. Dan jangan lupa selalu ada tugas di akhir pertemuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.